Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi berikutnya dalam PJJ kita yang pertama ya, setelah libur semester kemarin selama 2 minggu ya. Semoga masih tetap semangat. Oke, untuk kali ini kita akan coba membahas tentang tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat ini berarti benda-benda padat ya yang memiliki kerapatan molekul yang cukup besar. Baik, kita coba lihat ya. Oke, apa itu tekanan pada zat padat? Nah, coba kita lihat gambarnya sama ada animasinya ya, bahwa zat padat ini, tekanan pada zat padat adalah gaya atau berat benda dibagi dengan luas bidang tekan. Jadi kita bisa lihat bahwa ada gaya yang diberikan, misalnya seperti palu ini, dan juga ada bidang tekan yang menempel pada alasnya sehingga tertekan ke bawah seperti ini. Dia tertekan ke bawah seperti palu yang dipukulkan. Oke, yang kamu harus lihat itu adalah perbandingan antara luas bidang tekannya. Apakah semakin besar luas bidang tekanannya semakin besar, atau malah semakin kecil. Kita bandingkan yang nomor 1, kira-kira gaya tekannya lebih besar mana, dengan nomor 2, dengan nomor 3, dan dengan nomor 4. Kamu bisa bandingkan mana tekanan yang lebih kuat. Tekanan zat padat. Nah, ini tekanan zat padat ini tadi sudah diterangkan bahwa berhubungan dengan gaya dan luas bidang tekan. Coba lihat di sini ada gaya pada paku A. Paku A ini tumpul. Bidang tekannya berarti luasnya besar. Dan yang kedua adalah paku B yang bidang tekannya lebih runcing, berarti dia luas alasnya lebih sempit. Kira-kira mana yang memberikan gaya lebih besar? Walaupun gayanya sama-sama 1000 Newton, tapi dengan bidang tekan yang luasnya berbeda ini, mana kira-kira yang memberikan gaya lebih besar? Oke, kita jawab pertanyaan ini. Apa perbedaan paku A dan B? Tadi di luas bidang tekannya ya. Setelah paku B menerima gaya F, apa yang terjadi? Nah, nanti kita lihat ya animasinya ya. Setelah paku A menerima gaya F, apa yang terjadi? Jelaskan mengapa demikian. Oke, kita coba ya. Dipukul gaya yang B. Ternyata menusuk sangat dalam. Sedangkan yang A, ketika dipukul, dia hanya masuk sedikit saja. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Oke, tadi kita bisa lihat bahwa penyebabnya adalah di sini lebih runcing ya. Jadi bidang tekannya lebih sempit, memberikan gaya lebih besar. Sedangkan bidang tekannya luasnya lebih lebar, justru akan memberikan gaya lebih sedikit. Oke, itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dimana kita kalau pergi ke tempat yang becek itu harus menggunakan sendal ya, atau menggunakan sepatu boot gitu ya. Jangan menggunakan sepatu high heel. Nah, kalau pakai sepatu high heel ke tempat becek atau berlumpur, nanti ya masuk ya sepatunya ke dalam itu. Oke, seperti itu ya. Itu contoh penerapannya. Baik, untuk berikutnya sampailah kita ke rumus tekanan itu apa. Nah, ternyata kan tadi tekanan itu memiliki dua unsur, yaitu pemberian gaya yang satuannya Newton dibagi dengan luas bidang tekan. Tekanan itu punya simbol itu P ya, tekanan simbol P. Kalau gaya itu punya simbol F, itu dari kata force. Dan juga ada A. A itu adalah luas bidang tekan. Jadi secara
sepintas kita bisa lihat ya bahwa tekanan ini berbanding lurus atau sebanding dengan gaya. Tetapi tekanan ini berbanding terbalik dengan luas alas atau luas bidang tekannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya. Bapak coba tunjukkan. Di sini ada P ya. P itu simbol dari tekanan. Warnanya coba yang, nah ini warnanya yang merah ya. Jadi P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu adalah luas bidang tekan. Luas bidang tekan ini atau luas alas ya, bisa luas alas atau luas bidang tekan, hampir sama ya. Ini gaya. Nah, kemudian ini adalah tekanan. Jadi tekanan itu adalah pemberian gaya pada bidang tekan atau pada bidang yang bersentuhan dengan daerah yang ditekan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini gaya ini F ini pakai atau ya, sama W. W itu kan rumusnya kita sama-sama udah tahu bahwa dia adalah hasil perkalian antara massa dengan gaya percepatan gravitasi atau percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi. Nah, jadi nanti untuk mencari W itu ada massa dikali percepatan gravitasi. Nah, itu ya tentang gaya tadi ya. Oke, nah ini ada beberapa contoh soal sih, satu aja tapi dulu ya. Ini bagaimana tentang penerapan rumus yang tadi ya. Jadi gampangnya kan F P W per A atau P F per A ini penerapannya bisa kita lihat di soal ini ya. Yang pertama, ada satu fondasi balok beton pada bangunan seperti gambar. Berapakah besar tekanan yang terjadi? Diketahui W-nya. Nah, W ini apa? W itu beratnya ya. Jadi di sini W itu adalah beratnya. Berat itu satuannya Newton. Nah, kemudian A itu adalah luasnya. Luas apa? Luas bidang tekan tadi ya. Bidang tekan. Nah, kebetulan di sini luasnya itu dalam satuannya itu, kalau berat itu kan satuannya Newton tadi ya. Kalau si luas bidang tekan ini biasanya satuannya itu meter kuadrat. Di sini ditanya tekanannya berapa ya, kita tinggal masukkan aja ya. Ini P W per A atau F per A sama aja ya. Gaya per A atau berat per A. A itu adalah tadi luas bidang tekan. Akhirnya P sama dengan, masukkan angkanya 2000 Newton dikali 80 kali 1 meter. 0,8 kali 1 meter 0,2 meter 0,8 meter kuadrat. Dan akhirnya didapatkan nilai 2500 Newton meter kuadrat, atau disebut juga ini adalah Pascal atau disingkat PA ya, Pascal. Nah, itu salah satu contoh soalnya ya. Baik, berikutnya kita coba lanjutkan. Nah, ini tadi animasinya ya. Jadi ada beton 2000 Newton itu ya ditekan untuk membentuk beton ini ya.
Jadi gimana bidang tekannya itu dibahas di soal ini. Baik. Nah, berikutnya kita bahas soal berikut tentang tekanan pada zat padat. Nah, ini macam-macam bidang tekan. Di sini kita bisa lihat bidang tekannya ada yang runcing, ada yang datar gitu ya, ada yang mendatar seperti ini, ada yang tumpul tapi agak melebar dikit gitu ya, ada yang runcing, ada yang seperti telur gitu ya, membulat. Nah, kira-kira mana yang memberikan tekanan paling kecil? Nah, tekanan zat padat terkecil kira-kira yang mana begitu? Sorry, ini ada kesalahan soal, ini harusnya terbesar ya. Maaf. Bapak ganti, ini yang ditanya yang terbesar ya. Kira-kira memberikan gaya yang terbesar itu yang mana? Nah, berikutnya kita lihat yang terbesar ternyata di soalnya ini kita coba bahas jawabannya ya. Nah, benda yang memberikan tekanan terbesar pada bidang alasnya adalah benda C karena memiliki luas permukaan yang bersentuhan dengan bidang alas yang paling kecil. Ingat ya, yang C yang mana? Nah, yang ini ya, ini yang paling kecil. Yang bidang C ini yang paling kecil ya. Nah, kenapa? Karena dia bidang tekannya itu sangat kecil. Ingat ya, tekanan berbanding terbalik dengan bidang tekan. Semakin kecil bidang tekan, tekanannya malah semakin besar. Dan kalau ditanya yang ini kan yang terbesar ya. Kalau ditanya yang paling kecil, justru yang ini ya, yang bidang tekannya yang lebih banyak itu yang ini. Yang ini lebih banyak sehingga ini lebih luas ya, sehingga ini paling kecil. Ini dibilang terkecil bidang tekanannya terkecil, yang ini terbesar. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ini tadi udah ya. Nah, ini ada soal berikutnya ya. Kita bahas sama-sama. Ini ada balok mempunyai ukuran 2 meter kali 3 meter. Bapak perjelas di sketsa sini ya. Di sini ada 2 meter dikali 3 meter dikali ini 10 meter. Oke. Bila balok tersebut 12.000 Newton, tekanan terkecil balok tersebut adalah, nah ini berarti kita udah tahu bahwa F-nya atau W-nya sama dengan 12.000 Newton. Newton ya. Nah, kira-kira yang ditanyakan itu adalah tekanan terkecil. Tekanan terkecil balok tersebut. Baik, ini baloknya itu menekan bagian sini ya. Nah, tapi bisa juga bagian sini yang menekan, atau bahkan bagian sini juga bisa menekan. Jadi banyak kemungkinan balok ini menekan, tergantung posisi dari alasnya. Apakah alasnya yang ini, atau yang ini. Jadi kemungkinan ada 3 posisi bidang tekan atau 3 posisi alasnya. Baik, kita coba lihat ya. Kira-kira seperti apa?
Nah, kita lihat ya, diketahui tadi berat baloknya itu 12.000 Newton. F-nya juga 12.000 Newton ya, karena W sama F ya sama aja ya, tadi atau ya. Ditanyakan di sini, adalah P yang paling kecil. Berarti kemungkinan P terkecil karena tadi luas alasnya bisa beda-beda tergantung posisi alasnya bagaimana. Nah, ini Bapak pecahkan ya, karena benda berbentuk balok, maka akan memiliki beberapa kemungkinan bentuk alas. Jika balok tersebut kita rubah posisi dengan membaliknya secara acak, maka balok tersebut akan memiliki 3 kemungkinan bentuk alas. Nah, contohnya atau bentuk alasnya kita lihat sama-sama. Bentuk alasnya akan ada 3 kemungkinan. Oke, ini kemungkinan pertama yang A, kemungkinan kedua yang B, kemungkinan ketiga yang C. Tergantung kita membaliknya kemana ya. Yang A ini 2 kali 3 kali 10, yang B ini 3 kali 2 kali 3, 10 kali 2 kali 3, yang C itu 10 kali 3 kali 2. Nah, ini pilih ketiganya ini kita harus coba hitung kira-kira mana yang memberikan tekanan yang lebih kecil. Nah, tapi kalau secara sekilas kita akan langsung menentukan kalau yang terkecil itu yang A misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita juga harus coba kemungkinan yang lain ya. Nah, kita coba ya. Ternyata kalau kemungkinan yang A itu 2 kali 3 12.000, dapat 2000 Pascal di sini ya, pakai rumus F per A. Jadi 12.000 tadi 12.000 Newton W-nya ya, dibagi 6 maka dapatnya 2000 Pascal. Yang kedua ini dibagi 20. Oh maaf tadi ya, kemungkinan tekanan terbesar ya, maaf Bapak tadi salah, ini kemungkinan tekanan terbesar adalah yang A ya. Tapi kita lihat mana yang lebih kecil antara B dan C. Nah, yang B-nya itu ternyata tekanan alas B ini sekitar 600 ya. Ini dari luas alasnya itu panjang kali lebar, ini 10 dikali 2. 10 dikali 2 sama dengan 20 ya. Nah, jadinya masukkan P-nya, cari P-nya, P-nya yaitu F dibagi A. Nanti dapatlah 12.000. 12.000 itu dari mana? Dari gaya yang di atas tadi ya. Dibagi 20. Jadi dapatlah 600. Itu kalau yang luas alasnya yang B. Bagaimana kalau kemungkinan yang ketiga, yaitu luas alasnya yang C. Nah, kalau yang C sama juga ya, pakai rumusnya F per A, A-nya dicari dulu, A-nya dapat panjang kali lebarnya 10 kali 3 ya, ini dapatlah 30 meter per sekon, 30 meter kuadrat. Jadi P-nya F per A sama dengan 12.000 per 30, dapatlah 400 Pascal ya. PA itu singkatan dari Pascal. Nah, di sini cari yang paling kecil, yang mana yang paling kecil, 2600 atau 400. Maka jawabannya adalah, nah, dari ketiga bentuk alas tersebut yang memberikan tekanan terkecil adalah alas C, yaitu sebesar 400 Pascal ya. Jadi jawab kalau ditanya tekanan terkecilnya itu ada 400 Pascal. Nah, gitu ya. Ini coba kita lihat jawabannya di mana. 400 Pascal ada di B ya. Oke. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Nah, ini tekanan zat padat. Nah, ini lebih mudah sebenarnya ya. Ini soal yang cukup mudah. Benda mempunyai massa 100 kg. Nah, ini massa bukan berat ya, beda ya. Antara massa dengan berat itu berbeda ya.
Jadi ini masanya yang dibilang di sini masanya ya. Jadi M-nya sama dengan 100 kg. Oke, dengan luas bidang tekan itu 5000. Nah, ini berarti apanya? Ini A-nya. A-nya sama dengan 5000 cm kuadrat ya. Ini percepatan gravitasinya. Gravitasinya ini V ya. Itu 10 meter sekon kuadrat. Apa simbolnya G ya. Gravitasi itu G. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini tekanan yang terjadi itu berapa? Ditanyanya P-nya ya. P-nya berapa? Nah, ini mudah sebenarnya ya. Kita kembali pakai rumus yang ini. P tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang tekan. Kembali ke rumus ini ya. Nah, cuma bagaimana penerapannya ya? P-nya yang mana, F-nya yang mana, A-nya yang mana. Nah, ini P-nya kan lagi dicari ya. F-nya, nah di sini nggak ada F nih. Gimana cara mencari F? Ya, F-nya nggak ada ini. Nah, terus A-nya udah ada ya. Cuma ini satuannya masih sentimeter ya. Oke, baik, berikutnya kita bahas lebih jelas lagi ya. Oke, jadi nah yang tadi Bapak udah sampaikan ya bahwa M-nya itu 100, ininya 10, G-nya ininya 5000 cm. Nah, ingat kamu ingat-ingat lagi bahwa di sini ada meter, desimeter, terus sentimeter. Nah, kepencet ya. Sentimeter. Oke. Nah, untuk dari sentimeter ke meter itu perlu dibagi ya. Kalau ke atas itu dibaginya itu dibagi, sebenarnya ini segini 10 10 atau berkurang nolnya 1 2 gitu ya. Dibagi, nah karena ini sentimeter kuadrat maka dibagi 10 10, jadi dikaliin 100 dikuadratkan. Nah, karena di 10 dikuadratkan maka nolnya jadi 4. Jadi 10.000 ya. Maaf, ini pentemnya agak bermasalah ini. Jadi 5.000. Nah, makanya 5.000 ini dibagi, karena ini di atas kan tadi dibagi 10.000 meter kuadrat, jadilah 0,5 meter kuadrat. Jadi dikonversi dulu ya. Dirubah dulu satuannya, ditanyakannya P-nya. P-nya tekanannya. Nah, maka ini kita tahu F benda itu adalah M kali G, yaitu 100 kg tadi M-nya ya. G-nya 10, jadi 1000 Newton. Nah, baru setelah ketemu F-nya, kita masukkan ke rumus tadi ya, rumus yang ini. P F per A gitu ya, rumus yang ini. Berarti terus dapatlah 1000 ya. Maaf ya, tadi slide-nya agak bermasalah sebentar. Oke. Jadi ketemulah 1000 dibagi 0,5 sama dengan 2000 Pascal gitu ya. Nah, ini untuk nomor 3-nya. Nah, kamu coba sendiri di rumah
Ini latihan-latihan soalnya. Ada 3 soal, soalnya mirip, bahkan mungkin boleh dibilang sama ya, cuma kalian hanya dibedakan angkanya. Silakan dikerjakan. Baik, itu aja untuk pembelajaran kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya, dikumpulkan di Google Classroom atau via WhatsApp, japri ke Bapak ya. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya menghadapi kondisi pandemi ini. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.